ketika nanti gue meninggal, terus terang, gue merasa kadang-kadang serba salah. Gue baik sama orang, ya gue selalu bilang, gue tuh nggak punya anak laki-laki. Gue selalu bilang sama S, belajar azan. Gue bilang, lu belajar azan yang bagus deh, S. Gue pengen nanti kalau gue mati, lu yang ajarin gue. Karena gue gak punya anak laki kan, Bib. Gue pesen sama Omes, sama Darto, sama Nggo. Kalau lu pada masih hidup, gue mati. Mati dimarahin malaikat. Ya, Jadi kerjanya lu dimarahin. bayangin, Bib, kita laki-laki udah mati. Mati. Gitu loh. Masih ditanyain juga. Masih saja ya. Surya Insomnia. Habis. Orang yang lebih banyak ketemu gua dalam ngaji daripada podcast. Asik, alhamdulillah. Ini juga dalam rangka ngaji gua. Dalam rangka ngaji. Kita punya pengajian. Kita punya pengajian. Tapi itu pengajian dengan nama kan kalau yang lain Opolah Jakarta Hasanah. bersolawat, Iya. Indonesia bersolawat. Nama Ini kajian kita adalah kajian deh lo. Mantap. Mantap banget. Bro. Kajian deh lo. Namanya mantap banget deh. Datang suka-suka, pulang suka-suka. yang bikin namanya si Vincent. Iya. Seru Dan- banget. Kapan lagi kita kajian deh lo belum? Belum. Terakhir puasa kan? Terakhir puasa. Terakhir puasa. Ayo kita ngaji lagi. Dan itu kan biasanya kalau Habibnya datang dihadroin. Ini enggak. Kalau Vincent datang, Vincent. Kita Itu datang suka-suka, pulang Datang suka-suka. suka-suka, pulang suka-suka. Tapi Pindah-pindah rata-rata nanti. pasangan datangnya. Iya, betul. Iya kan? Iya benar. Terus gue udah nyiapin Apa? tema. Maksud gue, nih kita ngobrolin ini ya. Biar nggak meleset kemana-mana. Biar gak meleset kemana-mana. Betul. Terus biar rapi gitu dari bab ini ke bab itu. Betul. Nyampe sana gue jiper. Ya. Karena pertanyaan suka out. Out, pertanyaannya out, banget out. Kata gue, ini gimana mulainya? Kata Iya. gue. Tapi kita ngerasa bebas aja, Bib, nanya sama lu tuh kayak bebas aja, kita mau nanya apa juga. Yang penting masuk ke kepala gitu. Maksudnya, oh logikanya gitu ternyata. Karena kan hal-hal agamais kan memang dimasukin logika tuh agak nabrak, ya nggak sih? Agak nabrak. Atau agak kurang terbiasa di orang Islam di Indonesia. Maksudnya? Iya, di Muslim di Indonesia itu kan pendekatannya lebih ke akhlak. Jadi ada dua tuh kalau spiritualitas di Islam. Ada akhlaki, ada falsafi. Yang falsafi ini yang rasional. Oh. Itu misalnya di beberapa negara di Timur Tengah. Nah, kalau di Indonesia itu lebih yang akhlaki. Makanya prinsipnya kan adab itu buahnya ilmu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Gue gak setuju kalau lebih tinggi. Kenapa? Menurut gue adab itu justru buahnya dari ilmu. Maksudnya? Orang kalau berilmu jadi beradab. Oh. Seharusnya begitu. Harusnya gitu. Iya, karena kan kayak sholat di Quran itu untuk bikin lu beradab, yaitu inna sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar, biar lu gak keji dan mungkar kepada orang lain. Terus zakat itu biar beradab. Kata Allah, percuma kalau lu zakatnya sambil lu merasa lebih tinggi dari yang menerima, dan yang menerima lu anggap lebih rendah dari lu. Puasa percuma kalau marah-marah. Jadi outputnya itu adab. Nah, sekolahnya di ilmu. Oh gitu. Ilmu sama amal sekolahnya. Makanya lo bilang buahnya. Kalau orang Buahnya. udah menguasai ilmunya pasti beradab. Betul, karena kalau lebih tinggi enggak sama-sama tingginya. Karena di ayat lain dibilang orang yang beriman itu tinggi, tapi kalau imannya itu dengan ilmu lebih tinggi beberapa derajat. Oh gitu. Jadi gue tuh selalu bilang buahnya. Tapi kalau orang yang ilmunya tinggi tapi adabnya kurang? Ya berarti kan ilmunya itu bukan ilmu yang diharapkan sama Allah. Oh gitu. Iya kan banyak orang berakal tapi justru ngakalin. Banyak. Banyak dong. Banyak. Iya, banyak tuh. Iya, orang nuker-nuker duit. Nuker-nuker duit. Ya kan? Harusnya dapat 10 lembar jadi 9. Enaknya sama orang lapor Pak gini, yang nyapuin dia aja. Lo di lapor Pak tuh kan gituan juga kan? Iya kan, saya mah nyapuin aja, anak-anak ngomong aja, asal aja gua mah tinggal nyapuin doang. Lo yang nyapuin. Iya. Tapi itu yang bikin lo jadi seolah-olah, wih orang baik nih. Nah itu berat. Itu benar.
Iya nggak? Menyandang predikat orang baik tuh berat, Bib. Iya kan? Jadi Lu bahkan marah aja, orang nggak seuzon sama lu. betul, padahal mereka jadi nggak bisa ngebedain mana gua marah beneran sama marah nggak beneran. Iya kan? Kalau on cam ya, cuman kalau off cam gua marah beneran. Oh, lu di fase itu juga? Ada. Ini gua marah-marahin mulu nih. Oh iya, kalau di off cam lu kelihatan, ini marah beneran. Gua marah-marah gua. Kalau gua di off cam pun nggak kelihatan. Kok bisa? Iya, kayak ada orang misalnya ngapain gitu, gua nggak suka, gua marahin, dia ketawa-ketawa aja. Ada yang ketawa kan karena dia takut, kemudian untuk bikin suasana jadi enak, dia ketawa-ketawa. Ini nggak ketawa beneran, disangka, wah, Habib lucu ya, Habib Lawak lucu. aja gitu. Iya. Tapi lu nggak didengerin umat ya, Bib? makanya gue ambil job desk di amar ma'ruf, ngajak orang jadi baik. Oh, iya, Karena bener. kalau nahi mungkar, ngelarang orang jadi buruk, nggak kira dipercaya sama orang. Iya bener juga sih. Jangan judi. Bikin. Serius. Sakit hati gak sih lo? Lo seorang Habib bilang jangan judi. Lo juga gitu kan? Iya mungkin jadi kayak gitu ya, Bib. Mungkin jadi kayak gitu. Tapi gua udah mulai membatasi ketika gua perasaan itu mulai gua kotak-kotakin. Ketika gua marah, ketika gua appreciate gitu. Jadi contohnya nih, anak-anak kreatif di TV gitu. Kalau gua marahin ya gua marahin, lu bikin konten gini. Tapi ketika lu bikin konten bagus, gua harus appreciate mereka, konten lu bagus gitu. Setara gitu maksudnya. Gua nggak cuma complaining dan tidak memberikan solusi, kan ada orang yang complaining aja gitu. Solusinya apa? Nggak tahu. Ya kalau gua complaining terus gua kasih solusinya. Ketika lu udah bisa ya bagus, lu oke gitu. Gua harus menghargai bahwa oh tadi ini lu bagus gitu. Iya, karena kadang orang tuh cuman komplain kalau kurang, tapi kalau dia bagus kerjanya kita lupa apresiasi ya. Nah itu yang makanya orang sekarang kerja 6 bulan pindah, 6 bulan pindah, 6 bulan pindah karena emang sosok karena menurut gue sosok leader tuh kayak gitu. Sosok leader tuh harus bisa fair, ketika lu salah ya lu salah, ketika lu bagus ya lu harus harus apresiasi gitu. Itu tuh yang kadang-kadang apa ya, mungkin miss gua kalau di gue dulu gue kayak gitu, gue complaining doang tapi gue ngasih solusi apa-apa. Makin kesini udah mulai tua, udah mulai mikir, oh gue harus fair juga sama orang-orang di sekitar gue gitu. Ya begitulah jadinya. Ininya kenapa maksudnya solusi itu kenapa jadi solusi itu jadi kenapa harus lu yang ngasih juga, Sur? Maksudnya kan ya udah gue mau komplain aja, gue mau ngeritik itu udah cukup bagi lu. Lu pikirin gimana biar lebih baiknya. Nggak bisa kayak gitu. Itu bukan leader namanya. Ketika lu ngerasa lu leader, lu harus memberikan solusi. Misalkan masalahnya apa, penulisan deh gitu. Lu misalkan lu nulis tapi kurang bagus premisnya. Ya gue kasih solusi, ayo kita keluar, kita jalan kaki ke parkiran, banyak banget yang bisa dijadikan premis. Dan ngembanginnya caranya begini. Kerangkanya ini, pengembangannya begini, next-nya ini. Gue harus kasih solusi ke mereka. Jadi mereka nggak cuman kayak lo apa sih sidang skripsi gitu, bimbingan. Ini salah. Terus yang benar gimana Pak? Ya udah salah aja, lo caranya sendiri. Nggak adil menurut gue. Lo menyesatkan orang yang nggak tahu jadinya. Orang yang nggak tahu tuh harusnya dibikin tahu, bukannya malah disesatkan gitu. Kecuali posisi kita bukan pemimpin ya, bisa masih. Misalnya kita ke atasan kita. Ke atasan mungkin masih mungkin bisa. Ya. Misalnya kita ke pemimpin kita, ngeritik, nggak ngasih solusi. Tergantung nyampe apa enggak. Kadang-kadang kan nggak nyampe. Iya kan? Maksud gue, kita kan udah bayar buat dia nyari solusi. Benar kalau itu. Kita habatus sauda, Beb. Belum. Madu Yaman. Sidir. Tapi kita soalnya sama Tuhan juga sering gitu kan. Kenapa? Kalau kita lagi ngerasa gak baik-baik aja, kita komplain. Komplainnya bisa dengan doa, bahkan dengan marah. Tapi kalau dikasih sesuatu, lupa bersyukur. Nah itu ngomongin begituan lagi nih kita. Iya kan? Iya, ngomongin masalah ketuhanan tuh kayak kan gue pernah nanya sama lu kan, wajar nggak sih manusia tuh punya pasang surut keimanan gitu. Kayak gue lagi ngerasa gue tuh sholat kalau lagi dapet nih feelingnya, nyambung banget gitu. Kalau lagi nggak dapet, gue cuma menunaikan kewajiban gue doang atau menggugurkan kewajiban gue doang gitu. Apa yang harus ada di sini? Di pala ketika lo mau POV tujuan orang sholat, apa menurut lo? Ya tujuan orang sholat tuh kan semua ibadah itu tujuannya pasti dua.
Pertama hablum minallah, vertikal, kemudian hablum minannas. Hubungan dengan sesama makhluk Tuhan itu yang horizontal. Jadi bukan sekedar menyelesaikan kewajiban lo kepada Tuhan, bahkan kadang kepada Tuhan aja gak kelar. Karena lo menjalani sholat itu sebagai rutinitas, sebagai kewajiban aja, bukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Nah, outputnya nanti itu adalah kepada sesama makhluk. Lu pasti akan jadi baik kepada sesama makhluk kalau sholat lu emang betul-betul ditegakkan, bukan sekedar dilakukan. Bahkan Quran mujinya itu dengan menyebut ada orang yang setiap saat dia sholat. Iya. Artinya sholatnya itu bukan lagi saat lu melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi lu ketika nongkrong, lu seperti sholat karena lu membawa nilai kebaikan di sana. Jadi pulang dari sholatnya, dia itu membawa sesuatu yang bikin hidup dia baik-baik aja. Makanya gua selalu ngeritik misalnya gini, lu sholat berjamaah di masjid, lu solid dalam sholat berjamaah, karena lu diajarin untuk solid dalam sholat berjamaah. Bahkan lu harus dempet tuh dalam berjamaah, nggak boleh ada ruang. Tapi begitu keluar dari masjid, lu udah gak solid. Lu bahkan bertengkar karena urusan-urusan yang remeh-temeh gitu. Padahal sholat tuh ngajarin lu untuk solid lu. Tapi kan kadang orang zaman dulu tuh kalau zaman politik atau zaman COVID gitu, banyak orang solid ketika di masjid, keluar masjid dia udah gak solid lagi gitu. Itu yang harusnya sholat gitu. Tadi yang lu bilang sama kayak buah dari perbuatan. Betul. Buah dari perbuatan itu seharusnya adab gitu. Ada amal impact-nya gitu harusnya. Ada impact-nya. Tolak ukurnya itu selalu sosial, Sur. Oh ya? Tolak ukur semua peribadatan selalu sosial. Salah satu yang belum gua sempat omongin adalah haji ya. Haji itu ukurannya ketika Nabi ditanya, apa tolak ukurnya haji gue diterima oleh Allah? Ketika lu pulang, lu jaga omongan dan lu gak membiarkan orang lain kelaparan. Itu tolak ukur haji lu diterima. Jadi pulang haji bawa nilai-nilai revolusi minimal untuk diri sendiri. Udah gak lagi ngomong jorok, gak lagi marah-marah. Lu banget. Wah, gue mah soft spoken. Soft spoken gue. Lu ini deh, pulang haji ada yang ini nggak yang lu rasain bahwa pengalaman itu kebawa lagi ke tanah air? Ya itu, POV gue beribadah jadi berbeda. Karena omongan dari lu sebelum gue berangkat kan gue ngobrol dulu sama lu kan, sama Alfi juga gue ngobrol. Apa yang gue harus siapkan, apa yang harus gue lakukan di sana. Gue bahkan ada takutnya gitu. Gue ngerasa tidak pantas untuk ke sana, ya bertamu ke sana, dipanggil ke sana. Gue ngerasa ini mungkin manifest gue yang tadinya minta dipanggil, dan ketika lu dipanggil ada deg-degannya juga kan. Kayak misalkan lu mau ketemu orang tua gitu, kayak mau ketemu orang tua, gue pengen banget ketemu orang tua gue. Terus ketika ya sini masuk ke ruang kerja bapak gitu, ada deg-degannya. Ya, setiap langkah kita mau ke sana tuh ada deg-degannya. Dan setelah berangkat ke sana dan lu bilang nikmati romantismemu sama Tuhan, nikmati romantisme lo sama Tuhan lo di Padang Arafah yang segitu dekatnya jaraknya. Gue kan orangnya theater of mind banget ya. Gue sih masa bodo amat orang lagi ngapain, cuman gue kayak menuju maghrib tuh gue lagi, aduh jangan pergi dulu dong. Iya. Jangan pergi dulu dong gitu, karena gue sangat sedih nih. Potong TikTok nih. Karena kan waktu kita cuma dari selepas zuhur, asar sampai maghrib ya, gitulah. Maksudnya pas lagi tergelincir, pas lagi mau senjanya, gue sangat menikmati romantisme. Gue panggil sayangku. Jangan pergi dulu, saya lagi menikmati romantisme ini. Nancep banget di kepala gue ketika lo bilang nikmati romantisme lo sama Tuhan. Gue gak pernah ngerasa sedekat itu sama Tuhan. Meskipun banyak orang bilang kita tuh sebenarnya di dalamnya, karena Allahu Akbar, Allah kan maha besar, kita berarti mungkin di dalamnya Allah gitu. Dan ketika itu gue memang merasakan, pulang dari situ gue ya masih terbawa, masih menganggap dia sedekat itu gitu. Nah, kenapa gue ngomongin masalah pasang surut keimanan? Ada waktunya gue merasa mundur nih, merasa ngejauh lagi nih. Yeah. Tadinya gue udah deket banget nih. Kok ibadah gue jadi tidak bisa dinikmati lagi ya gitu. Nikmatnya nggak senikmat waktu itu ya gitu. Yeah. Makanya lo bilang ngecasnya ke sana lagi. Mungkin harus kayak gitu menurut lo? Ya,
Sebenarnya kan yang paling serem yang paling berat lah dari haji dan umroh itu adalah rindunya kan. Ketika lo pulang, lo rindu lagi untuk ke sana. Tapi lo kan nggak bisa bolak-balik ke sana. Bener. Lo harus memberi kesempatan kepada orang lain untuk pergi ke sana. Betul. Setuju. Bahkan bisa jadi ibadah terbesar lo yang lebih besar dari haji dan umroh lo adalah memberi kesempatan orang lain untuk ke sana. Bahkan bukan untuk ke sana deh, untuk kebutuhan-kebutuhan dia. Misalnya ada seorang di zaman setelah Nabi Muhammad, Ali Al-Muwaffaq, itu nabung 30 tahun, tukang sol sepatu, untuk berangkat haji. Pas beberapa bulan mau haji, ada tetangganya kelaparan. Dia kasih dana hajinya ke orang yang kelaparan. Dia gak berangkat ke sana, tapi orang-orang di sana melihat dia ada di sana. Ada di Arafah, ada di Ka'bah, ada saat sa'i, semua ada dia. Dan bahkan Abdullah bin Al-Mubarak yang lagi haji pada saat itu cerita bahwa dia mimpi di Masjidil Haram ketika tidur bahwa semua jamaah hajinya itu disempurnakan pahalanya karena keberkahan Ali Al-Muwaffaq ini. Si orang ini, padahal orang ini gak berangkat haji gitu. Nah, menurut gua yang paling berat dari haji dan umroh itu kangennya. Tapi lu gak bisa seenaknya bolak-balik ke sana. Karena balik kedua dan ketiga beda loh dengan yang pertama. Betul. Karena gue nggak mau ada rasa itu gitu. Itu. Karena zulhibban tasdad hubban. Berkunjunglah jarang-jarang agar rindu dan cintanya terus besar. Oh iya. Iya kan, orang semakin ketemu intens. Iya, makanya gue nggak mau kehilangan kangen itu. Ketika gue terlalu sering ke sana, ya kayak ketemu pacar deh. Iya. Sebulan sekali sama seminggu sekali atau 3 hari sekali, pasti lebih berkesan yang sebulan sekali dong. Tapi nggak apa-apa kita ngejaga itu. Nggak apa-apa. Bukan berarti kita menjauh sama. Enggak, karena nyatanya kan Allah nggak pernah jauh, Allah selalu dekat, dan kita mendekatnya tidak mesti ke sana kan, karena dia ada di mana-mana kan. Betul. Jadi tinggal kemudian bagaimana kita mencari cara mendekat lagi kepada Allah di sini gitu. Yaitu itu yang tadi akhirnya kalau yang lo bilang adalah bagaimana kan iman itu yazid wa yanqus, naik dan turun. Nah, bagaimana menjaga agar dia berada di level tertentu, kemudian tumbuh. Itu kalau di spiritualitas Islam ya latihan. Bagaimana lu melatih sesuatu sampai lu menikmati dan menemukan kenikmatan sesuatu itu. Misalnya lu main golf. Di awal-awal lu nikmat nggak? Awal-awal ketika lu nggak bisa. Susah nggak kan? menikmati. Ketika lu nggak tahu caranya. Ya. Bahkan mungkin lu sebel. Ya. Mungkin lu akhirnya sampai frustasi. Ya. Karena ini kok nggak pas mukul gitu. Tapi ketika lu udah tahu, lu udah kebentuk habitnya, kebentuk kepengetahuan lu, tahu caranya, lu bisa menikmati itu. Sama kayak sholat. Sholat banyak janjinya di Al-Quran, menenangkan lu, bikin lu jauh dari keji dan mungkar. Tapi kok nggak pernah kena ya, karena lu nggak pernah belajar bener-bener cara sholat kan. Yang lu belajari hanya cara sholat yang sifatnya fisik. Tapi pikiran dan hati lu itu nggak pernah dilatih. Sehingga ya udah nggak pernah kena tuh. Berarti harus latihan sendiri. Dibenerin sedikit-sedikit sendiri. Kalau saran gue sih nggak sendiri, tapi memang harus ada orang yang ngebimbing, harus ada guru yang ngebuka lo gitu. Kayak yang haji lah. Di antara masalah orang Indonesia itu kan dia nganggap ibadah yang besar itu cuman haji. Sehingga pulang haji dikasih gelar haji. Habis sholat lu nggak digelari Pak Sholat Surya kan? Pak Sholat. Iya kan? Pak Haji doang kan? Iya. Karena memang dianggap besar, sehingga kemudian ketika lu mau berangkat ke sana, lu persiapan. Lu sampai nelpon gua, lu sampai ngaji sama gua. Tapi ketika lu sholat, lu nggak menganggap itu sebesar haji. Karena mungkin nggak keluarin biaya, karena mungkin intens setiap hari. Sehingga kemudian lu nggak mempersiapkan untuk sholat. Sehingga akhirnya nilai-nilai itu nggak kerasa. Tapi kalau haji kan minimal awal-awal kerasa tuh sama lu. Karena lu mempersiapkannya dengan baik. Oke. Ajarin gue sholat yang benar ya. Kayak gue udah bener aja. Tapi apa? Ya kalau gue malah pengen belajarnya. Karena beda universe tuh gue juga mau belajar. Lu menurut gue top of mind. Orang yang industri banget. Karena lu berhadapan sama ibu-ibu. Iya enggak sih? Iya.
gue tuh kekagetan pertama yang gue ingat Apa? tentang posisi gue sebagai Habib Industri adalah ketika gue mudik Hah. berhenti di satu pom bensin, buka mobil mau ke kamar mandi, tiba-tiba ada supir truk nyapa, Habib Jafar, cos, gue kan kayak gue terkenal ini ya. Asoy deh. Enggak, maksudnya ya kan ada Iya, ya. iya. Titik-titik keterkenalan lu. Iya. Foto lu ada di punggung truk. Iya benar. Quote lu udah dikutip sama orang-orang di punggung truk Iya, gitu. iya. Ada ini tersendiri. Gue kaget waktu itu. Gue saat itu tuh kan udah sama Coki Muslim. Udah gede lah di Iya. YouTube. Tapi orang-orang nggak kenal gue. Nah, itu setelah sahur lebih seger. 4 tahun yang lalu kan, Iya. masuk TV intens sebulan, Iya. keluar tukang truk nyapa gua. Dan sejak itu adalah keributan-keributan. Iya, pasti. Misalnya lagi makan dimintain Iya, foto iya. gitu. Dan kalau nolak langsung di jasnya, "Wah, sombong lu." Iya. Lah, iya kan saya lagi makan. Halah, cuma jepret doang. Maksud gua, iya lu kan. Setelah ini kan banyak nih Iya, kata iya. gua. Nah, lu ngadepin itu gimana? Kalau gue hal-hal yang menurut gue hak, gue nggak terima foto. Kayak gue lagi makan, Iya. gue mau bodo amat. Saya lagi makan, nggak bisa. Alah, kan ibu gitu. Bodo amat. Oh iya. Gue mau bodo amat. Ibu kalau mau foto, tunggu saya selesai makan, saya nyamperin ibu. Tapi saya kan mau pulang. Ya pulang aja. Gua Doain pernah saya digituin. panjang umur, ibu panjang umur. Kita ketemu lagi nggak? Saya lagi makan. Gue dulu kali gituin. Tapi kan saya mau pulang. Ya bilang ya aja udah. gitu. Doain aja saya panjang umur, ibu panjang umur. Kita ketemu lagi, kita foto. Mudah-mudahan pas lagi nggak makan. Kalau pas lagi makan, rezeki ibu emang belum ada. Oke. Ada senjata lagi. Apa? Anak saya soalnya ngefans banget sama Habib. Boleh. Dia lagi sakit nih. Foto dong. Gak apa-apa. Anaknya. Bocor kan? Anaknya. Iya, bocor kan? Iya bocor. Nah, senjata ibu-ibu itu kan banyak banget. Sur. Lagi sakit. Kita lagi makan nih. Kita center matanya. Enggak sakit. Saya mau makan. Nelen nih sakit nggak? Nggak. Gini-giniin perutnya gini-gini. Sakit nggak? Enggak. Ayo sana. Tapi lo ketemu nggak modelan gitu? Nggak bisa. Lo ketemu nggak? Enggak. Kalau yang maksa gitu enggak. Segitunya ya? Mereka rata-rata tahu ininya sih. Tahu kondisinya Gue ya? pernah lagi X-ray di airport. Gue bawa anak 3, masukin koper, Pak Surya minta foto. Enggak. Gue mah tegas. Tegas. Gue mah tuh saya lagi ribet, nggak bisa. Tapi- Kalau mau selesai itu. Tapi emang itu lu nggak berat? Nggak ngerasa? Gue mencoba menghargai diri gue dulu, Bib. Kalau orang nggak bisa menghargai diri gue sendiri, gue nggak bisa menghargai diri gue sendiri, gimana cara orang menghargai diri gue? Gue punya hak untuk dihargai. I have rights untuk punya my own time gitu. Oke. Kalau gue merasa ketika gue mau punya waktu sendiri, ya gue waktu gue sendiri. Nggak bisa ketika orang lain mau masuk, guanya dengan sebisa mungkin ya persuasif kita. Kalau bisa enggak. Iya. Dan kalau kita udah gak ngehargain diri kita sendiri, pasti penghargaan kita ke orang lain palsu ya, Sur? Palsu. Senyumnya juga. Itu. Udah gitu ibu-ibu foto selfie pakai TikTok lagi yang bibir kita jadi merah banget ya Allah. Ya Allah. Situ jadi cakep, saya jadi bencong. Merah banget ini bibir. Iya, Muka iya. putih banget. Ngapa sih kata gua? Timernya 10 detik lagi. Iya. Gua ambil, gua banting. Gak usah foto. Iya. Gua sering gitu. Kalau orang minta foto, selfie gue yang foto tapi ya. Biar cepat. Iya, biar cepat. Biar cepat. Benar. Iya kan, lebih Kalau enak. selfie kita yang cepat. Lebih enak. Tapi pas Haji, lu kelihatan banget gak nyaman. Yang viral yang wah, Pak Surya nih. Jujur, lu nyaman gak waktu itu? Kaget. Tapi kan itu udah nyantai, Beb. Oh, Itu cara kan tinggal persuasifmu jumroh. gitu ya, ngomongnya kaget. Iya. Nggak enak dong sama ustadznya. Jujur kaget. Tapi kan itu udah nyantai, udah tinggal lempar jumroh doang. Iya. Ya udah itu di nyantai. Mina kan? Di Mina, itu di Mina. Udah tinggal lempar jumroh doang, santai. Iya. Udah ya udahlah. Cuman ya di sono ya gue udah pasrah, udah siap-siap ya. Bini gue udah bilang, mungkin cobaan kamu bakal kayak gitu. Ya ada aja yang gitu-gitu. Kan gue maafkan kan. Iya.
Satu bisa sama Afgan kan. Iya, kemarin kan ngobrol itu juga di sini. Lagi foto-foto ini Afgan nih Bu nih. Iya. Sambil ya, dorong Afgan. Oh, tapi itu sering. Lumayan. Karena yang viral kan cuma satu itu doang yang gue nonton. Iya, iya, Tapi iya. banyak yang minta foto, yang minta foto video. ada aja. Ada aja di sana ya? yang minta foto ada aja. Ya nggak apa-apa lah, ibadah aja, sabar-sabar lah. Nah itu kalau gue tentu posisi gue lebih berat ya. Iyalah. Karena gue Habib, masa nolak gitu. Terus ada posisi gue, ya elah gue pelit banget kali kalau foto aja gak ngasih gitu. Ya tergantung situasi, Bib. Kalau kita lagi ngapa-ngapain, makasih aja. Iya. Nyenengin orang kan pahala. Iya. Lu yang ngomong. Nyenengin orang itu pahalanya gede kan. Gede. Di pesawat aja kalau keluar oksigen, gue ingat kata Gading, kalau keluar oksigen, di peraturannya, lu harus selamatin diri lu sendiri, baru selamatin orang lain. Bahkan sebelum anak kita sendiri. Iya. Gimana caranya lu nyelamatin orang lain kalau lu nya nggak selamat? Gimana caranya lu bahagiain orang lain kalau lu nya nggak bahagia? Asik gak? Gading Martin. Gading Martin. Enggak, lu kan tadi minta ajarin sholat, gue minta ajarin ini. Ya jadi tukeran kita. Jadi. Kalau apa lu berarti kan lapor Pak Lapor Pak arisan. Ya. Udah habis tuh waktu lu berarti. Makanya lu gak bisa lagi kemana-mana. Podcast kan jarang, Sur. Podcast Mas doang, Kamis. Podcast Mas, Kamis, Itu pun ya lu yang ngundang, jadwalnya jelas. Iya. Abis itu udah. Udah 3 doang podcast Udah. Mas. Arisan, lapor Pak, lapor. arisan. Iya. Udah, setelah itu lu gak punya waktu lagi udah? Enggak ada, udah tinggal buat anak-anak gue. Kan gue harus jam 8, jam 9. Ya sebelum jam 9 gue harus sampai rumah. Sebelum jam 9 Iya, nemenin malam? anak-anak mau tidur. Oh, Paling oke. enggak gue punya waktu buat mereka sebelum berangkat sekolah. Nganterin sekolah, gue kerja, pulang ketemu mereka lagi. Paling enggak gitu. Sabtu Minggu gue nganterin mereka berkegiatan atau ice skating lah, perform lah, apalah. Baru gue Sabtu Minggu. Jadi gue emang nggak ada waktu main dalam tanda kutip. Gue main tuh paling pas lagi touring sama prediksi. Pas lagi, prediksi keren sekarang. Kenapa? Banyak kan? Masuk, motoran, masuk rumah makan. Makanan belum datang, sholat berjamaah. Top. Nggak, prediksi itu misalnya ya, touring. Kan doa dulu. Doa dulu. Iya, kemudian sholat. Ada yang mimpin. Itu siapa sih? Ganti-gantian aja. Andri, Oh. Soleh, Darto. Gak pengen tuh rekrut yang emang dikit. Motornya Matic. yang dedicated. Orang juga pengen kali gantian jadi imam. Masa dia lagi. Top, tapi prediksi top sekarang. Oh iya. Kita kalau jalan pagi nih ada motoran juga ke gua sama Omes, Mas Andi gitu sama Andika. Kita jalan jam 3 pagi, jam 5 set masuk masjid, sholat subuh berjamaah. Top. Itu Top. Itu siapa yang bawa iklim itu? Yang paling kuat lah yang bawa Dari iklim itu. dulu tuh yang dari dulu Soleh Darto. Oh, Soleh Darto. Soleh Darto. Pak Haji Darto. Pasti. Kalau itu mereka Gue kira Omes loh. kelihatannya. Enggak, tapi Omes top sekarang. Omes top. Enggak, soalnya Gue belum selesai, lu udah motong. Jadi kesannya gue nggak nyebut dia. enggak. Soalnya gue acara pengajian tuh paling sering ketemu Omes. Acara Habib Umar sama Omes. Acara sama Alfi sama Omes. Betul. Justru sama Soleh Nggak pernah. kayaknya nggak soleh dia. Gue ketemu Soleh kemarin di nikahannya Mametnya Fides. Iya. Kemudian dia duduk, ngapain lu Bib di sini? Sebenarnya itu pertanyaan yang tidak seharusnya. Iya. Kan udah tahu kondangan. Iya, kata gue kondangan. Oh, lu kenal Mamet juga? Iya, kata gue. Gue sekalian saksi nikahnya, kata gue, sama nasihat pernikahan. Oh, gitu. Ada juga lu yang ngapain di sini? Lu harusnya ngomong gitu, Bib. Gue diminta awalnya jadi saksi pernikahan udah dari 3 bulan sebelumnya Mamet minta. Tapi hamin beberapa hari, Bib sekalian deh tanggung, udah ada lu nasihat pernikahan ya. Udah kata gue. Terus si Soleh, oh lu nasihat pernikahan Bib? Iya. Jangan panjang-panjang ya. Kenapa? Gue ntar ada show-nya Ari Kriting.
Pesen. Kalau Ya lo kalau emang nggak berkenan dengerin ya lo cabut. iya. Kenapa lo mengintervensi Habib lah ya? Iya. Kalau bisa kultum aja ya, 7 menit aja ya. Kurang bagus sih menurut dia, kata dia. Soalnya gue mau ke show-nya Ari kritik. Maksud gue, oke, stand up comedy bagus. Bagus. Berpahala. Betul. Membahagiakan orang lain. Betul. Tapi kalau dibandingkan dengan nasihat agama, seharusnya lo milih stand up religi ini. Kenapa ke komedi? Tahu tuh orang aneh banget sumpah. Tapi kalau itu apa urusan kayak sholat itu ini banget emang. Oke. Top. Oke Sekarang banget. prediksi top. Prediksi. Beneran. Karena- azan, sholat berjamaah, kita nyingkirin meja, kita sholat berjamaah. Wah, top sekarang prediksi, sumpah. Oke, yang terdepan Soleh, Soleh Darto, Omes. Yang Rispo, terbelakang. Rispo, Rigen, tuh top. Oh iya, Rispo iya. Jegel. Rispo Rigen iya. Yang terbelakang. Ya, kalau mereka nonton mereka sadar lah. Mungkin saya. Oh gitu. Saya yang kayaknya yang terbelakang. Prediksi gue sih Boris. oh Boris kan memang beda server. Gading Marten. Memang beda server. Sudah. Desta enggak tapi sih. Gua nggak tahu mungkin kalau diam-diam ya. Bukan, maksudnya enggak terbelakang kan? Tengah lah, papan tengah lah. Gak tahu. Sumpah. Orang kok Habib maksa gibah nih gimana? Apa sih ini orang? Kok maksa? Sudahlah. Lah, berarti apa kalau apa pertemanan itu kan biasanya dari podcast Sur, undang-undang. Kalau lu udah penuh gitu gimana lu ngelola pertemanannya, Sur? Ngelola pertemanan gue. Iya, kayak gue ya udah diundang sana sini ya udah datang. Nah itu Beb, gue tuh apalagi karena bini gue masalahnya sama. Kayak misalkan ada undangan gitu ya. Yang ini ada undangan jam segini. Kamu mau datang? Nggak tahu nih menurut kamu gimana? Nggak usah lah kamu capek. Iya lagi. Ya udah jadi nggak datang aja. Jadi nggak datang. Jadi di rumah aja jadinya. Ya kayak gitu. Gue tuh Iya. kadang nggak jarang bisa keluar. Gue kalau libur ya gue di rumah. Segitu di rumahnya. Iya. Paling gue ke rumah AS, paling jauh. Paling jauh deh tuh. Iya, kalau nggak latihan ATF, udah. Dan itu emang latihan itu jadi hiburan lu. Jadi Iya, ini iya, lu. iya. Sekalian ya keluar lah, abis syuting langsung latihan. Cuman sisanya, itu lagi gue mau nonton lagi, gue orangnya gitu-gitu aja. Itu tuh kadang menyeramkan tuh buat gue. Karena terlalu, apa ya, gue juga kadang-kadang, kayak misalkan program gitu. Kalau misalkan mau dikejar, mungkin bisa. Mungkin ya, gue nggak tahu. Cuman kayaknya kalau gue mau kejar syuting Sabtu Minggu juga, sengoyo itu kayaknya gue bisa. Tapi gue nggak tahu ya, karena dari kecil udah dipaksa bersyukur udahlah adanya segini gitu. Gue nggak tahu itu bagus atau tidak. Tapi guanya jadi kayak gitu. Nih, misalkan gue bilang sama bini gue yang kayaknya nggak ngambil, udahlah ya segini aja nih udah cukup kok kita sebulan gitu. Perasaan untuk merasa cukup itu kan susah ya, Beb. Ya namanya duit Pasti. ya kurang aja kan pasti. Lu mau dikasih duit berapa juga kurang aja kan. Betul. Ya namanya manusia gitu. Nah itu tuh, gue tuh belajar itu tuh bareng-bareng sama bini gue. Udah kali kita segini aja udah cukup kali. Masalah besok gimana. Secara ilmu ekonomi kan lu harus muterin duit lo apa segala macam. Nah itu tuh gue gak punya tuh. Gue sangat awam dengan permasalahan. Gue sangat konvensional. Nabung ya nabung. Gue beli emas. Gue taruh. Gue tabungan anak-anak, yang penting aman. Gue mati udah ninggalin sesuatu. Gue lagi mikirin mati mulu, Bib. Gue ngomong sama lu gak sih? Enggak. Lu terakhir ngomong sama gue soal Sholat. lu takut Apa? terlihat baik Nah itu. dengan ibadah. Sebelum itu lu nanya soal, Bib, gue lagi demen-demennya sama surat Ar-Rahman nih. Iya. Terus lu kasih buku kan? Oh mantep. Iya. Mantep Lu baca. tuh. Mantep. Iya. Jadi Ar-Rahman itu kan artinya yang cintanya tak terbatas. Jadi kalau Ar-Rahim itu cintanya terbatas. Cinta kepada orang-orang yang datang kepada dia, yaitu orang-orang yang muslim. Dan tapi tidak terbatasnya sampai di akhirat. Okay. Tapi kalau Ar-Rahman itu siapa aja dicintai oleh Allah. Maaf nih motong, Bib. Kalau motivasinya untuk
mendapatkan apa yang dijanjikan, boleh nggak, Bib? Boleh aja, asalkan yang dijanjikan oleh Allah. Contohnya gini, katanya gue pernah baca surat Ar-Rahman ini nantinya akan berupa seperti manusia, warnanya putih terang dan akan memberikan lo syafaat ketika lo Di akhirat. di akhirat. Bener gak? Bener gak? Iya. Jadi sebenarnya semua dari Al-Quran itu akan menjadi penolong lu kelak di akhirat. Makanya dia sifatnya syifa, obat. Obat bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Spesifik Ar-Rahman itu bahkan disebutnya pengantinnya Al-Quran. Iya. Karena bahasanya begitu bagus gitu-gitu. Karena di sana itu semuanya adalah kabar tentang cinta kasih. Ya. Dan bahkan peringatannya pun Ya. peringatan yang bikin lo akhirnya semakin sadar bahwa oh iya ya, kalau gue pengen indah di akhirat dan di dunia, gue harus kembali kepada Tuhan. Oke. Selain 31 kali Allah mengulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang mau kau dustakan. Dan bahkan ketika Nabi membacakan ayat itu, kata Nabi, lu gak ada apa-apanya sama bangsa jin. Ya. Lu tahu bangsa jin ketika dengar ayat ini langsung menjawab, iya, nggak ada nikmat yang bisa kita dustakan. Sedangkan para sahabat waktu itu ketika ditanya, diem aja. Dan kenapa diulang-ulang? Karena bahkan seandainya pun diulang, jangankan 31 kali, miliaran kali, itu masih pantas. Karena tidak terbatasnya nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. Jadi itu jadarin kita bahwa hidup lu ini udah nikmat lu dengan segala keadaannya ya. Dengan segala keadaan yang menurut lu terpuruk sekalipun, itu sebenarnya nikmat. Cuman kadang POV lu salah, sehingga yang terlihat hanya hitamnya, putihnya gak kelihatan. Nah, kalau mindsetnya gini, Bib. Terus terang ada mindset yang jadi safety net gue. Gue tahu gue banyak dosa. Gue tahu gue nggak layak masuk surga. Mungkin. Gue tahu gue kebanyakan lah dosa gue. Nggak akan bisa tertutup sama amalan-amalan gue. Kalau gue mencintai surat itu dan gue baca terus surat itu dengan taken for granted bahwa nanti gue dijanjikan akan dikasih syafaat untuk jaga-jaga ketika gue nanti melakukan dosa lagi. Tapi gue udah punya pegangan si surat Ar-Rahman ini akan menyelamatkan gue, boleh nggak? Memang seharusnya begitu. Pada level tertentu ya, pada level yang tinggi, udah nggak lagi takut neraka, nggak lagi pengen surga, tapi pengen bersyukur aja. Karena Allah selalu melindungi kita, mencintai kita. Tapi pada level tertentu, kita memang harus punya pegangan tuh. Untuk di akhirat, takut-takut kita jatuh. Nah, pegangan itu harus di luar yang wajib. Karena kalau yang wajib ya emang tugas kita. Di luar yang wajib. Salah satunya misalnya ada sahabat Ansor punya pegangan dan akhirnya dia dapat syafaat dari sana masuk surga. Itu pegangannya setiap mau tidur maafin siapa aja yang bikin salah ke dia sehari itu. Ada kemudian umatnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, pegangannya setiap mau makan dan minum selalu bersyukur kepada Tuhan dan siapa saja yang menyebabkan makanan dan minuman itu tersaji untuk dia. Nah, lo bisa juga dengan surat Ar-Rahman. Untuk safety net gue, karena gue tahu gue bego nih, gue tahu gue banyak banget dosa gue nih. Iya. Untuk itu modusin Allah nggak sih kalau kayak gitu? Enggak, kecuali bukan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, surga, terjauhkan dari neraka, atau nyolawatin sesuatu agar lo bisa manifest untuk mendapatkan sesuatu itu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena itu memang janji Allah. Dan janji Allah itu kan memang harus ditagih. Sebagaimana Allah ngajarin kepada kita, janji itu amanat yang kalau lo nggak tunaikan, lo jadi munafik. Dan salah satu tugas orang yang dijanjikan, ngingetin janji orang lain agar dia tidak lupa. Dan dan itu kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan itu ayat pertama dalam Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Orang yang mengajarkan dan belajar Al-Quran. Jadi ketika lo menjadikan itu, yaitu berarti lo orang yang menuju untuk menjadi orang yang terbaik versi lo sendiri. Karena lo bergumul sama Al-Quran itu sendiri. Dan kalau sehari nggak baca rasanya kayak gue belum baca lagi nih gitu. Yaitu, habit itu kan yang harus dibentuk. Habit bahwa ada yang kurang dari hidup lo kalau lo tidak melakukan kebaikan itu. Iya, menurut gue itu. Padahal kan Ar-Rahman itu lumayan panjang ya. Kemudian Ar-Rahman itu lumayan
bukan surat yang populer sepopuler Yasin, Ya. sepopuler Al-Kahfi Ya. gitu. Tiba-tiba lu jatuh hati kepada Ar-Rahman, Ya. lu kemudian bisa setiap hari baca Ar-Rahman, menurut gue itu bisa jadi jalan lu menuju surga kan? Nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa. Modus gitu sama Allah nggak apa-apa. Bukan modus ya, emang itu janji dari Allah. Iya untuk nantinya untuk ya kan itu kayak ya taken for granted sih kalau Iya. di bilang manusia itu kan gue melakukan ini biar nanti gue mendapatkan syafaat kelak. Iya. Karena gue tahu persis gue nggak segitu layaknya untuk masuk surga gitu. Iya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Asalkan yang bahaya kan kalau itu bikin lu lalai kepada hal lain. Ya. Artinya dengan begitu lu jadi nggak ngelakuin hal lain karena lu merasa ya udah gue cukup ini. Itu yang dikritik justru di Ar-Rahman. Emang lu bisa ngerasa cukup dengan amal ibadah lu? Nggak cukup kali. Nah, Nikmat Tuhan itu aja nggak bisa lu hitung. Ya betul. Kata Quran kan wa ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Lu kalau mau ngitung nikmat gua aja nggak bisa kata Allah. Terus lu mau hitung-hitungan sama gua. Asalkan tidak ada motivasi itu. Tapi memang betul-betul ya Allah gua mau ngandelin ini nih. Nggak apa-apa. Iya, kayak misalnya yang sering diceritain Ustadz Maulana tuh dengan apa puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Setiap orang pasti harus punya itu sih, harus punya pegangan yang bisa dia bawa dan banggakan kelak di akhirat. Bahkan jangankan di akhirat, Sur. Ada cerita di dunia aja masih kepake itu. Apa? Jadi kalau lu di posisi sulit, lu minta ke Allah atas nama surat Ar-Rahman yang lu baca setiap hari. Bisa. Bisa, wasilah dengan kebaikan yang kita lakukan. Peran menggunakan kebaikan yang kita lakukan sebagai perantara untuk kita meminta kepada Allah. Kan yang kita tahu selama ini adalah nazar ya. Ya. Berjanji untuk melakukan sesuatu kebaikan, Ya. asalkan kemudian Allah menunaikan apa yang kita minta. Nazar itu boleh, tapi sebaiknya kata para ulama dihindari. Karena akhirnya lu jatuhnya mau melakukan kebaikan aja Karena minta ya. sesuatu dulu diturunkan. Minta ini lagi pay later kan jadinya bener. kan. Ngutang ya jadinya. Ngutang. Nah, lebih baik lo justru bertawasul menggunakan perantara kebaikan yang sudah lo Bertawasul itu lakuin. apa? Yaitu menggunakan perantara kebaikan yang lo lakuin untuk kemudian dipersembahkan kepada Tuhan dan minta sesuatu. Jatuhnya investasi ibadah. Iya, jadinya investasi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang itu bukan suatu kewajiban ya. Kalau memang kewajiban kan emang tugas lu udah. Sholat 5 rakaat, Ya, zakat, puasa, haji. Ya, ya. Di luar itu. Contoh lagi, Beb. Maaf, motong. Hmm. Ngomongin masalah investasi. Kita bayar sama orang. Biar nanti kalau kita meninggal, orang itu datang, semakin banyak kita bayar sama orang, semakin banyak orang datang dan bersaksi bahwa ini orang baik. Katanya kan, lu pernah ngomong bahwa Betul. ketika ada berapa orang? 40 orang. 40 orang bilang bahwa ini adalah orang yang baik, tolong jangan disiksa dalam kuburnya. Dan lu terlepas dari siksa kubur, bahkan lu masuk surga. Itu bisa jadi motivasi gue untuk baik sama semua orang. Iya. Ketika nanti gue meninggal, terus terang, gue merasa kadang-kadang serba salah. Gue baik sama orang, ya gue selalu bilang, gue tuh nggak punya anak laki-laki. Gue selalu bilang sama S, belajar azan. Gue bilang, lu belajar azan yang bagus deh, S. Gue pengen nanti kalau gue mati, lu yang ajarin gue. Dan karena gue gak punya anak laki kan, Bib. Gue pesen sama Omes, sama Darto, sama Nggo. Kalau lu pada masih hidup, gue mati, lu yang bawa ke bawah ya. Karena gue gak ada yang bisa diandelin kan. Anak gue perempuan semua. Kalau ada anak laki-lakinya kan anak laki-lakinya yang bawa ke bawah. Ketika nanti gue gak ada, gue mengharapkan teman-teman terdekat gue ini untuk memudahkan bini gue biar nggak pusing sendiri gitu loh. Untuk mudah-mudahan mereka bisa bersaksi bahwa gue adalah teman yang baik dan gue terhindar dari siksa kubur yang mungkin yang gue ngerasa gue banyak banget dosa gue kayaknya kena dari siksa kubur gitu. Terus gue bayar sama orang untuk ya itu tadi, apakah investasi itu nggak apa-apa? Boleh. Menurut gue ya, tanpa lo investasikan itu, setiap kebaikan itu pasti akan jadi investasi. Karena
Iya, kebaikan itu punya daya tariknya tersendiri. Contohnya aja, Vidi almarhum. Ya. Dia kan bahkan narik gua di titik sampai terdalamnya. Gue cuman nggak turun aja ke kuburannya Vidi. Tapi dari H-1 almarhum masih hidup, gue datang ke sana doain. Kemudian kematiannya gue langsung datang. Kemudian pas penguburannya gue datang. Terus tahlilnya gue datang sampai 40 harinya gue datang. Padahal gue nggak merasa dekat sama Vidi. Gue juga nggak merasa kenal-kenal banget sama Vidi. Gue cuman beberapa kali podcast karena orangnya memang dia baik, orangnya memang seru, dan itu dia lakukan ke semua orang. Kebaikan itu narik gue untuk sejauh itu sama Vidi. Yang terpancar dari almarhum Vidi. Iya, artinya lu juga gitu kan. Lu sekarang minta, kalau bisa Omes, kemudian Darto semua, Lu yang yang turun. doa. Nah, Lu yang doa. itu dia kan. Oke. Saksi ya. Iya, Ini. betul. Ntar gue mati dia yang doa nih. Iya kan. Artinya tapi kan kebaikan itu akan narik. Posisi lu anak lu berapa, Sur? 3. Itu ada riwayat bahkan dari Nabi Muhammad. Siapa yang punya anak 3 cewek dan dia betul-betul menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya, dia dijamin masuk surga. Dari jalur itu. Dari jalur itu. Oke. Dan anak itu kan nggak mesti biologis kan. Ya. Ya tadi anak itu kan bisa ideologis. Betul. Kan. Dengan lu misalnya ngasih anak yatim, dengan lu ngasih beasiswa Ya, ke orang, itu semua amal-amal jariah yang pasti nanti akan terpanggil lagi ketika ini. Dan soal dosa tadi itu menariknya. Jadi nafsu itu kan ada 3. Ada nafsu yang tertinggi itu mutmainnah, yang udah tenang, yang bikin orang bisa menikmati kebaikan yang dia lakukan, bisa menikmati ketaatan kepada Tuhan. Yang paling bawah itu nafsu ammarah. Lu melakukan keburukan dan lu gak sadar bahwa itu keburukan, bahkan lu menikmati keburukan itu tanpa merasa berdosa. Tapi ada nafsu yang tengah-tengah. Seperti yang lu rasain. Bahwa lu melakukan dosa tapi sadar bahwa itu dosa. Dan lu tidak pernah menikmatinya. Dan lu selalu ingin keluar dari dosa itu. Nafsu itu yang sekarang berada di titik lu kan. Yang sudah satu level lagi lu naik ke titik yang tertinggi. Yaitu udah tidak lagi melakukan keburukan. Dan sudah menikmati kebaikan. Dan lu udah mulai ada di sana kan. Ya menikmati surat Ar-Rahman. Ya. Lu berangkat haji. Ya. Lu menikmati haji lu. Ya. Sudah di level yang menikmati kebaikan. Tapi ngomongin yang masalah tadi mati biar orang bersaksi bahwa gue orang baik, at least ada 40 temen gue yang bilang itu investasi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh aja. Salah satu tujuan hidup kita kan untuk memastikan ada 40 orang yang mau bersaksi baik tentang diri kita. Prediksi 20. Prediksi 20 tuh. Prediksi 20 tuh. Ntar deh grup gue cek. Gua banyak. Gua umat banyak. Yang dekat jarang. Enggak, gua kan umat banyak tuh. Sombong amat. Enggak kan? Prediksi 20. Nombok 20 gua bisa sih. Sombong amat. Gini aja deh. Gua urus akhirat lu urus dunia gua. Bro, Gimana? Lu kan udah ngurus trans. Pakai lapor Pak sama arisan. Lu ngurus podcast Mas tuh, jalan semua. Kita nulis deh. jatuhnya ngangkat anak. Tukeran kita. Peran kita. Nah, ini gue juga pernah tanyain ke lu, Bib, masalah ibadah. Dari dulu kan kita diajarin dari kecil, nantinya akan ada timbangan antara dosa dan pahala. Ya dong. Kita diajarin dari kecil gitu, antara dosa dan pahala. Ketika dosa lu lebih banyak daripada pahala lu, lu masuk neraka. Ketika pahala lu lebih besar, lu akan masuk surga. Tapi gue lagi merasa, kayaknya semua kebaikan yang gue lakukan, semua ibadah yang gue lakukan, mau gue sampai gimana pun, mau gue sampai nggak kerja, gue ibadah doang, kayaknya nggak akan nyampe deh sama dosa-dosa gue. Dan itu berpengaruh ke POV gue menjalani ibadah gue. POV gue sekarang menjalani ibadah gue adalah, ya gue tuh naikkan kewajiban gue aja, ini waktunya gue ketemu Allah, terserah Allah dah maunya gimana. Itulah Ar-Rahman kan, Sur. Yang maha cinta kasih. Sehingga hukumnya tidak seperti yang lo obrolin tadi. Apa?
karena cintanya Allah kepada kita, sehingga niat baik belum kelakuan, sudah dianggap telah melakukan, dapat pahala utuh. Kalau dilakukan, dapat pahala berlipat kali lipat. Keburukan, kalau belum dilakukan dan nggak jadi dilakukan, justru dapat pahala. Niat buruk. Kalau dilakukan, hanya dapat satu dosa. Karena dia Ar-Rahman, yang maha cinta. Orang yang di sorga, nggak bisa turun ke neraka. Tapi orang yang di neraka, selama dia bukan musyrik, dia akan suatu hari naik ke sorga. Itulah Ar-Rahman. Pahala, yang lu lakuin, itu akan menjadi kebaikan yang investasi lu di akhirat. Tapi dosa yang lu lakuin sebanyak apapun, kata Allah, lu istighfar, lu mohon ampun kepada Allah, hilang itu semua dosa. Wahai orang yang berlebihan dalam berlaku dosa, maka bertobatlah. Maka semuanya akan hilang itu dosa. Jadi lu ngitung-ngitung banyakkan dosa, banyakkan pahala. Karena lu kan tidak melihat Tuhan itu sebagai yang maha cinta. Sehingga lu nganggap dosa itu udah stay terus. Padahal lu tobat, hilang itu semua dosa sebesar apapun. Buku-buku yang di sini itu hilang, di-delete. Hilang. Makanya malaikat hilang lagi dari nol lagi. Capek nulis. Capek nulis. Cuman ya udah, ini kerjaan gua, ya udah. Berarti ya gue sekarang terus terang Bib, gue sekarang gue nggak mau dibilang gimana ya. Cuman gue menghadapi ibadah gue yakin betul bahwa ini adalah usaha gue. Mungkin bentuk rasa syukur gue sama kebaikannya Allah yang udah dikasih ke gue. Masalah gue masuk surga apa masuk neraka udah hak prerogatifnya Allah. Iya. Terserah dah. Iya. Mau sholat gue diterima, mau sholat gue nggak diterima, tapi gue lakukan sebaik-baiknya. Sisanya udah terserah Allah aja deh. Iya. Itu hak prerogatifnya Allah aja udah. Betul. Dan itulah yang seharusnya menjadi titik terendah dari ikhlas kita kan. Udah ngomong, yaudah ya Allah, terserah engkau. Karena engkau yang maha adil. Engkau yang maha cinta. Udah gue serahkan ke lu gitu. Dan lebih enak lagi. Lebih enak. Rasanya beda lagi. Iya. Sebelum kita menyerah, paling enggak kita harus ada di fase bilang ke Allah, terserah. Jadi enak kan? Karena kemarin kita yang ngatur berantakan. Asli. Iya. Allah yang ngatur, kalaupun berantakan di mata kita doang. Nanti akan banyak kejutan-kejutannya kan, yang kita nggak tahu sesuai dengan porsi kita kan. Karena kalau kita yang ngatur, bisa jadi kan kita nggak sesuai aturan kita tuh. Karena bahkan kita kan nggak kenal diri kita sendiri, Sur. Bener. Nggak tahu kan berapa nih kebutuhan kita, apa nih kebahagiaan kita. Ya kita cuma nerka-nerka, sedangkan Allah udah tahu mana yang terbaik kan buat kita. Iya bener. Gue lagi cuci uang nih Bib sekarang. Cuci uang. Gara-gara lu ngomong duit yang ngendep tuh ada zakatnya. Aduh Bio. Iya. Gue tuh punya duit ngendep. Oke. Safety net gue ketika nanti kalau ada apa-apa. Nah kayak amit-amit ya ada apa-apa, gue punya safety net. Uang yang gue pegang sendiri. Uang yang gue kasih ke bini gue, kan gue duit syuting gue kasih bini gue semua. Itu zakatnya udah diatur sama dia lah. Oke. Ternyata uang yang gue pegang belum lo cuci. Belum gue cuci. Dijumlah-jumlahin, udah dihitung-hitung. Ya, gue mau mencuci uang gue yang gue punya, harta gue dan segala macamnya. Kalau dikeluarinnya bertahap, nggak langsung sesuai jegrek, sesuai hitungan, nggak apa-apa nggak? Jangka waktunya berapa lama? Jangka waktunya kan haul setiap tahun. Setiap tahun. Seharusnya zakat itu keluar. Ya, pokoknya berapa perkiraan lo pasti kan punya perkiraan. Lo lebihin aja. Karena lebihnya akan jadi sedekah dan memang kita dididik untuk tidak hitung-hitungan sama Allah. Dan itu betul-betul emang bukan hak lo. Makanya hud min amwalikum kata Allah di Quran. Ambillah hak kalian wahai orang-orang miskin dari orang-orang kaya. Bukan wahai orang-orang kaya keluarkanlah zakatmu. Enggak. Allah kadang ngomongnya ambil. Kalau lu cinta sama orang kaya, lu harus dalam tanda petik rampas hak lu yang ada di tangan dia untuk nyelamatin dia. Karena kalau enggak, hartanya itu akan subhat bercampur antara yang bukan hak dia dan kan nyuri itu nggak mesti ngambil dari orang, tapi nggak ngeluarin haknya orang itu berarti lu nyuri hartanya Allah. Iya. Dan itu hartanya Allah yang lu curi. Jadi urusannya pasti besar. Dan ada cerita suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pulang ke rumahnya bawa 10 delima. Di jalanan banyak orang minta
beliau kasih. Sampai sisa satu. Potong dua, satu buat Sayyidah Fatimah, istri tercintanya. Satu separuhnya buat dia. Ada orang ngetok. Kemudian dibukain pintu, saya lapar. Kemudian diambil sama Sayyidah Fatimah, delimanya dikasih ke orang itu. Tinggal separuh, dibagi lagi seperempat. Untung nggak ada yang ngetok tuh udah. Seperempatan nih. Kemudian kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, tahu nggak berapa harta kita? Delima yang kita miliki. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, engkau yang lebih tahu, wahai suamiku. Kemudian kata Sayyidina Ali, sesungguhnya delima kita tuh ada 9,5. Sedangkan yang kita makan ini, setengahnya, ini bukan milik kita. Kalau kita mati, ini jadi warisan. Kalau kita makan, ini jadi kotoran. Jadi yang benar-benar investasi itu yang kita sedekahkan itu kepada orang lain. Dan itu justru yang bikin kita jadi bahagia hidup kan. Karena akhirnya bermanfaat bagi orang lain. Tenang juga karena ada banyak orang yang merasakan kebaikan kita. Dan itu jadi investasi untuk orang yang bersaksi tentang kita. Karena gue belum keluarin semuanya, jadi gue berasa ngutang terus gitu. Betul. Dan ini kan, maksudnya kita tuh semakin kebelakangan semakin sadar bahwa kebahagiaan tuh nggak cuma soal mobil, motor, duit, rumah. Iya nggak? Iya kan, pertemanan kan. Kajian dia lo. Iya kan. Happy gue, sumpah. Iya kan. Kayak sesuatu yang dulu kita hindari untuk nyari duit, ternyata di sana justru kebahagiaan kita. Termasuk cuci uang dengan cara Islam itu. Iya kan, zakat itu kan. Lu mati aja kalau dibangunin lagi sedetik, nggak sholat, nggak haji, tapi bersedekah kata Al-Quran. Paling gede? Iya, yang dipilih bukan sholat, bukan haji, tapi sedekah. Oh ya? Iya, kalau lu dihidupkan kembali sesaat, maka mereka akan memilih untuk bersedekah sebagai amal terbesar. Iya. Dan Nabi juga bilang gitu kan, seandainya hari kiamat sedetik lagi, lu ada sesuatu yang bisa lu berikan kepada orang lain, even itu tanaman yang bisa lu tanamlah. Sedekah? Iya, berbagi. Nah, lu bilang juga bikin orang seneng tuh sedekah. Ya itu yang lu lakuin di apa? Di arisan. Iya, makanya abis itu lu ngomong, gue setiap mau mulai episode, gue sendirian dulu, ya Allah saya niat sedekah biar orang pada happy. Iya. Kata Habib Jafar kayak gini. Bener. Itu salah satu melatihnya. Gue masuk dulu gue sendirian gue. Lu kenapa? Lu sholat pakai usolli nggak? Pakai kan? Itu kan Nabi nggak ngucapin itu, Sur. Apa iya? Valid. Nabi nggak usolli. Tapi kenapa kita diajarin pakai usolli? Ya karena usolli itu nggak masuk di sholat, tapi untuk manifest bahwa agar sholat lu betul-betul diniatkan untuk Allah. Usolli, Allah, aku sholat untuk engkau, dimanifestkan. Bahkan melalui lisan. Nah menurut gua manifest seperti itu sebelum lu arisan, lu betul-betul manifest. Karena hati ini susah kan kondisinya. Paling nggak dimanifest dengan mulut gitu, dengan pikiran, dengan hati di awal itu bahwa ya Allah, gua niat emang ini untuk bahagiain orang. Seneng gitu orang. Iya, bahagiain ini lagi ras yang susah mencari kebahagiaannya kan. Betul. Di rumah doang, tuntutannya banyak, nyetrika, ngepel dan lain sebagainya. Alas bedaknya pada retak. Iya. Jujur. Lu bahagiain. Gila. Emak gua aja yang bukan penonton TV, nontonnya arisan. Asli. Iya kan? Ada segmen-segmen yang emang betul-betul lu jangkau, nggak bisa dijangkau bahkan sama Ustadz Maulana tuh. Bener. Iya kan? Dan lu bahagiain dia kan. Dan yang nonton juga seneng. Yang berarti gue harus setiap mulai episode apapun itu harus gitu, manifest gitu. Emang pengen ya Allah emang pengen sedekah nyenengin orang, nggak mesti duit kan? Nggak mesti kan. Justru kan yang sering kita asumsikan ngebahagiain orang itu dengan harta kan. Kita lupa bahwa ngebahagiain orang itu tidak utamanya dengan harta. Makanya di surat Ar-Rahman lagi itu dikatakan bahwa nikmat itu utamanya adalah ketika lu beriman kepada Allah. Itu nikmat. Bukan soal harta, bukan apa. Ya, tapi ketika lu beriman kepada Allah gitu. Itu nikmatnya tuh di situ. Sur, tapi satu lagi yang mau gue belajar dari lu. Apa? Soal relasi lu sama istri. Ya. Iya kan? Karena kan pasti ketika kita sama istri itu, kemudian ada banyak tuntutan-tuntutan di luar yang bikin akhirnya ini butuh ada tantangannya nih. Apa? Iya, ketika kita jadi public figure gitu. Ya. Tapi menjaga hubungan kita sama istri.
apa ya? Gimana ya, Bib? Kalau gue, nah ini balik lagi sih. Ternyata popularitas, ternyata duit, Iya. itu tuh dites nggak sih? Gue lagi kadang-kadang gitu, Bib. Iya. Ini gue lagi dicoba nggak sih ini sama Allah? Ternyata itu juga termasuk cobaan. Ini nggak sih, Bib? Menurut Iya. lo? Iya. Menjadi populer, punya, ya katakanlah punya rezeki yang banyak. Itu cobaan sesungguhnya. Iya. Itu cobaan yang Bukan paling hanya serem karena sakit. istidroj. Apa? Istidroj kan? Iya. Diberikan sesuatu kenikmatan tapi justru itu cobaan, Tapi bukan itu sujon apresiasi. nggak? Sujon nggak mau lo? Mengurangi rasa bersyukur gue nggak? Enggak, bukan suzon, itu kewaspadaan aja. Jujur iya, Bib. Jadi waspada gue. Iya kan? Makanya gue tenteng bini gue kemana-mana. Heeh. Gue manggung, gue tenteng. Bodo amat gue mau dibilang apa-apa, mau dibilang apa sama orang takut bini, terserah. Heeh. Mau keluar kota, gue ada kerjaan di luar kota, gue bawa bini gue. Heeh. Karena menurut lu biar dia jagain lu, sekaligus biar dia juga bahagia. Biar gue bisa menjaga diri gue sendiri. Iya. Iya. Biar gue bisa menjaga diri gue sendiri. Heeh. Gue kalau nggak ada dia, wah lost, Bib. Iya. Lost gue. Nggak, maksud gue kalau nggak ada dia di hidup gue, wah gue nggak tahu jadi apaan. Kan? Iya. Bagaimana cara menghargai diri gue sendiri, bagaimana cara nge-treat orang lain, bagaimana cara nge-treat diri gue sendiri. Gue tuh udah segitu ketergantungan sama dia. Iya. Ini gue pakai baju, aku mau diundang Habib, aku pakai baju apa, celana apa, kaos kaki apa, sepatu apa, dia yang nyiapin semua. Iya. Dan di level yang kalau dia 3 hari aja gak ada, Puyeng. kita. Pernah ke Korea sama teman-temannya, melintir gue di rumah. Melintir. Iya. Gue sampai Anak gue Allahu Akbar, gimana ini? Iya. Gimana ini? Gimana ini? Anak gue ini, aduh pusing. Iya. Tempat kaos kaki anak gue aja gue nggak tahu di mana. Iya. Padahal itu sesuatu yang ketika ada dia kita anggap itu kerjaan remeh. Iya. Kayak kita nggak appreciate ke dia karena itu mah kerjaan Makanya gitu doang. gue tuh berusaha sebisa mungkin ketika gue di rumah, gue melakukan pekerjaan yang dia biasa lakukan, jadi dia nggak lakukan. Dan biar lu juga belajar beratnya pekerjaan itu. Bukan, biar meringankan dia aja. Oh. Misalkan dia lagi capek, udah kamu nggak usah nemenin anak-anak, aku aja yang nemenin anak tidur sampai dia tidur. Dia mau warnai, dia lagi hobi banget mau warnai, mau baca buku, mau main handphone, terserah. Anak-anak tidur, baru gua kalau mau tidur duluan aja. Kalau ternyata belum mau tidur, mau bengong aja, sok aja bengong aja dulu, biar gue yang sibuk sama anak-anak. Jadi gue berusaha sebisa mungkin untuk mengisi, membalas dendam apa yang gue nggak ada. Gue kan absence di rumah jarang kan. Ketika gue di rumah, gue bisa sebisa mungkin melakukan hal-hal yang dia lakukan. Karena orang berumah tangga kan gampang bikin orang masuk surga kan. Orang nyediain air buat kita aja itu udah pahala. Betul. Nyenengin kita aja udah pahala gitu. Bukan berarti, nah itu tuh tadi kan gue ngomong sama lu, jadi laki-laki itu susah ya. Iya. Dan di dunia dicoba, di dunia suruh ngajarin, udah mati sampai akhirat ditanyain. Katanya keluarga lu bagaimana, bini lu bagaimana, anak lu bagaimana, ditanyain jadi laki-laki. Bahkan semua yang halal itu di akhirat nanti dihisap, semua yang haram itu diazab. Yang halal aja masih dihisap. Dan katanya kalau jadi laki-laki, kecil dimarahin ibu, gede dikit dimarahin bapak, sekolah dimarahin guru, nikah dimarahin istri, mati dimarahin malaikat. Jadi kerjanya dimarahin. Bib, kita laki-laki udah mati, gitu loh. Masih ditanyain juga. Masih ditanyain. Udah mati, masih ditanyain. Tapi Sur, tadi lo bilang kan, gua coba meringankan kerjaan bini gua dengan gua kerjain juga kan. Kalau gua juga jadikan itu pembelajaran agar gua bisa lebih respect pada bini gua. Misalnya ngepel lu capek lo. Capek. Kata siapa ngepel nggak capek? Iya, makanya gua ngelakuin. Tapi pada batas tertentu, lu nggak bisa bantuin dia. Karena ada sesuatu yang nggak bisa dilakuin oleh laki-laki. Menyusui. Hamil. Kemudian melahirkan. Semua kerjaan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Tapi tidak semua kerjaan perempuan itu bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi bagi gua bukan hanya perempuan
yang nggak bisa jadi laki-laki, karena kata lu tadi kan laki-laki itu capek. Tapi laki-laki juga nggak bisa jadi perempuan. Iya, maksud gua. Iya kan? Itu udah jadi punya lah. recently jadi perenungan gue sih. Gila ya jadi laki-laki segitunya ya gitu. Iya. Bahkan kita dikasih power berlebih sama Allah bahwa ketika istri kita ya kan ada ceritanya gitu kan, istri kita kalau nggak seizin kita keluar dari rumah itu dosa. Iya. Segitu dikasih powernya sama Allah untuk Bijak. untuk bisa mengontrol gitu. Kita dikasih power besar gitu. Dan menurut gua laki-laki yang terpuji adalah laki-laki yang tidak menggunakan powernya untuk semata-mata ngebejek perempuan. Iya. Tapi untuk melindungi kan. Iya. Makanya di Quran tuh dulu disebutnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki atau suami pemimpin bagi perempuan. Sekarang udah diubah, bukan diubah Qurannya tapi diubah maknanya. Laki-laki pelindung bagi perempuan, karena pemimpin itu konteksnya adalah melindungi, bukan seenaknya. Benar, termasuk minta dilayani. Ini pasti bakal jadi pro kontra. Termasuk minta dilayani dalam hal makan. Enggak, itu minum. dan padahal itu bukan tugas perempuan. Memang kadang-kadang laki-laki suka berlindung di ayo mau masuk surga nggak? Iya, dan banyak kan konten-konten TikTok gitu kan. Iya, maksud gua jalur masuk surga bukan dari laki-laki yang seperti itu nggak sih? Iya. Dan maaf nih. Betul. Kalau emang itu ya dijadikan alat untuk menindas perempuan, memang bukan itu jalur masuk surga. Bahkan itu bisa jadi jalur masuk neraka kan. Iya, with great power becomes a great responsibility kan. Betul. Lu dikasih power berlebih, ya lu punya Untuk tanggung jawab yang berlebih, ya kayak gua dikasih power, lu Habib. Iya. Mungkin sebagian orang menganggap itu privilege. Gua tanggung jawab. Iya. Lu Lu bikin serius? dosa 14 kali lipat lo. Betul. Lu bayar zakat, Iya. gua gak boleh nerima. Iya. Habib gak boleh nerima zakat. Nggak boleh. Makanya Sedekah kerja. boleh. Makanya gue ambil industri. Enggak ya, makanya ya itu jadi tanggung jawab. Dan lu kalau ketemu sama orang-orang besar kayak guru-guru gitu, rata-rata mereka adalah orang yang mengurus urusan rumah tangganya cenderung sendiri. Oh ya? Bikin kopi sendiri, bikin teh sendiri. Nggak ada masalah dengan semua itu sendiri. gitu maksud Dan gua. iya. Nggak mesti, ya gue nggak tahu ya, ini beda paham aja kali ya. Bukannya sok terpuji ya, cuman menurut gue, ya udah sih. Kenapa sih emang lu bikin kopi? Iya. Itu maksud gue kenapa sih emang? Karena sebenarnya yang bikin lo gak mau itu bukan capeknya, bukan ribetnya, tapi gengsinya. Iya kali. Iya kan? Iya kali. Dan karena kita udah didoktrin bahwa itu emang tugas perempuan, kasur, dapur, sumur. Itu tuh yang gue sebel tuh. Itu. Bukan kayak gitu sebenarnya gitu maksud gue. Dan banyak hal yang juga sebaliknya. Misalnya perempuan seolah-olah semua gaji suaminya harus di-store ke dia. Oh gitu. Padahal enggak. Enggak. Cuma nafkah doang. Iya benar. Iya. Tergantung nafkah yang disetujui. Ya sesuai dengan kebutuhan nafkahnya dia berapa. Betul. Iya. Jadi banyak, maksud gua banyak kesalahpahaman. Nah itu, nanti kita bahas sama pasangan-pasangan tuh seru tuh. Iya. Masalah gitu, pasangan-pasangan tuh seru tuh. Maksudnya ya yang kayak gitu-gitu kan mindset. Gue bukan yang gue merasa paling terpuji ya. Enggak sama sekali, cuman gue suka kesel aja ngeliat laki-laki yang udah mah dikasih power malah menggunakan power itu untuk convenience dirinya sendiri aja untuk ayo gue ada backingan gue, Allah gue udah kasih power gede, lu mau ini gue nggak gitu, lu mau nurut gue nggak, kan katanya gitu. Perempuan tuh yang penting nurut sama suami, ya tergantung perintahnya apa. Betul. Nurut sama suami kalau perintahnya orang, nurut sama suami kalau beda ya, menurut sama ngebungkam tuh beda. Betul. Makanya ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah setaat-taatnya tanpa tanya, dan taatilah Rasul setaat-taatnya tanpa tanya, karena selalu baik kan dari keduanya. Nah, kalau wa ulil amri dan pemimpin, termasuk itu pemimpin rumah tangga, termasuk pemimpin negara, itu gak pakai atiu, tapi langsung wa ulil amri. Karena ketaatannya itu terbatas, selama ketaatannya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi, suami ditaati oleh istri kalau perintahnya tidak aneh-aneh. Iya dong. Presiden ditaati oleh rakyatnya kalau perintahnya nggak aneh-aneh. Iya dong. Iya dong. Closing kali ya. Dah.